Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada malam hari ini saya masih berada di Kota Hidayah, Kota Yogyakarta. Alhamdulillah kami sekarang sedang berada di Markas Arematea Yogyakarta, betul ya. Alhamdulillah sekarang saya bersama dengan mantan-mantan kafir semua nih Pak, kalau salah. Betul Pak ya? Sama Pak, saya juga Pak. Alhamdulillah di sebelah kanan saya ada Pak Mizan ya, betul ya? Di sebelah kiri saya ada Pak Ragil, di sebelah Pak Ragil ada Pak Markus, betul. Namanya aja masih Markus. Baik, nah saya sekarang sedang bersama dengan bapak-bapak ini, yang mana bapak-bapak ini dulunya mantan penginjil Pak, betul? Saya pendeta. Mantan pendeta. Ya. Pak Markus? Kalau saya boleh dikatakan belum jadi ke sana. Belum jadi pendeta. Banyak baca buku. Oke. Tapi aktivis. Pernah menjadi aktivis. Oke. Kalau Pak Mizan? Pendeta. Pengkhotbah. Pengkhotbah panggilan gitu Pak? Iya. Oh berarti pendeta tembak gitu Pak? Iya. Penatua. Oh penatua. Penatua. Baik. Nah kita sekarang senang sekali nih. Saya bisa bersama dengan para pegiat-pegiat yang dulu mungkin bangga kalau disebut sebagai Laskar Kristus gitu Pak. Iya. Gitu ya? Iya. Betul Pak? Oh betul. Pada ngaku semua berarti. Alhamdulillah. Sekarang mereka semua ini sudah menjadi muslim ya. Alhamdulillah. Berarti mereka semua sudah kembali ke fitrah, yaitu kembali ke muslim sebagai orang-orang yang hanya berserah diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Nah, kita nih nanti mau ngobrol-ngobrol sebentar. Tetapi sebelumnya kita mau dengar masing-masing nih cerita perjalanan masing-masing dari Pak Ragil, Pak Markus dan Pak Mizan. Bagaimana dulu mereka memperjuangkan atau mencoba menjadikan setiap manusia menjadi murid Kristus. Begitu betul Pak? Ya. Dan akhirnya bagaimana mereka menemukan Islam dan kembali ke Islam ya. Ya, enggaknya segini, terus ininya segini. Okay. You can see. Bahasanya Jawa kowe iso ndelok. Nah, memang bisa. Nah itu waktu masuk gini baca Injil sampai tak klipin kok. Jadi karena takut fotokopi, kalau itu kami coretin gitu ya, saya takut dosa karena itu kitab suci ya. Nah ini saya fotokopi dulu. Terus nanti contohnya kitab-kitab satu yang porno itu tidak kami fotokopi. Terus yang bertolak belakang misalnya tentang sunat ya, misalnya di Matius Tuhan Yesus itu sunat, dan di kereta itu ternyata ada seorang perhatian dengan saya. Orang ini sholat bacaannya kok Injil. Akhirnya orang itu penasaran, memberanikan diri. Mas aku mau nanya, karena waktu itu masih muda ya. Nanya apa Pak? Terus tak tunjukin foto Yesus yang kulit putih, yang ganteng itu ya. Yang mata biru. Ya, terus saya tanyakan, Bu ini gambarnya siapa? Oh ini Tuhan Yesus. Tuhannya sampean Bu? Iya. Benar, nggak keliru. Iya, ini Tuhan saya. Oke Bu, kalau gitu. Mohon maaf Pak Mizan ini nunggunya kelamaan nih. Jadi tadi Pak Ragil, Pak Markus, nah sekarang giliran Pak Mizan nih. Boleh ceritain Pak Mizan ini dulu sebagai apa di kekristenan, terus kegiatannya apa saja, sampai akhirnya sekarang menjadi seorang muslim Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama sekali saya mungkin memperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Silakan ya. Ya, nama lengkap saya Mijarwan. Ya, biasa saya dipanggil Pak Mijan. Pak Mijan. Istri 4. Istri 4, Masya anaknya Allah. gitu. Oh anaknya. Istri 4 anaknya. Istri 1. Istri 1, 4 anaknya. 1A, 1B, 1C bukan? Masya Allah. Ini biar nggak vakum gitu loh. Iya, ini udah paling terakhir loh. Saya dengar tadi istri 4 langsung kaget saya. 1A, 1B, 1C. Ya tapi kan masih ada sambungannya. Iya. Saya aslinya dari Kepulauan Mentawai. Oh Mentawai. Iya.
Terus bisa di Jogja ini sudah lama bisa Pak? sampai di Jogja ini lewat teman-teman dari HSI. Oke. Dari HSI yang pernah turun di pelosok Mentawai untuk pembagian zakat gitu. Jadi di sanalah teman-teman ini melihat bahwa kok ada Islam gitu di pelosok sejauh itu gitu loh kok. Ceritanya begitu. Jadi saya juga nggak kenal dengan teman-teman dari HSI ya, Abdullah Roy ya. Jadi mungkin lewat tim pembagian zakat ini saya dipertemukan gitu. Dan mereka penasaran gitu siapa sih yang Pak Mijan itu yang yang menjadi pelopor agama di sini gitu loh. Karena di situ kan basis Kristen. Dan kabarnya beliau penkhotbah gitu loh. Jadi setelah teman-teman ini silaturahmi ke rumah, melihat saya di kursi roda, jadi ada semacam beban moral gitu lah. Aduh, ini bapak ini mesti. Jadi itu ceritanya kok bisa saya diajak ke Solo gitu di Boyolali. Dan ternyata bukan di Boyolali, tapi saya dibawa ke Sragen untuk terapi gitar listrik. Sama Ustadz Abu Bakrin nama beliau. Itu kurang lebih di sana 11 bulan ya. 11 terapi bulan. ya, Pak? Terapi. Dan alhamdulillah perkembangannya ya ini hasilnya ya sudah bisa gerak gitu, sudah bisa tangan ngomong pun ini sudah hampir 100% ya. Ya karena awalnya ke sini itu kaki kanan sama tangan kanan itu harus diangkatin gitu baru bisa gitu. Ini gitu bisa bergerak gitu. Terus bicaranya pun masih masih nunggu lama gitu loh. Itu Bapak mengalami itu setelah masuk Islam? Setelah masuk Islam. Tahun berapa Pak Mizan masuk Islam? Kalau masuk Islamnya saya ya karena itu kan ada beberapa kali pensyahadatan yang saya tahun 2017 ya, 2017, 2017. Jadi sesungguhnya ya waktu itu ya kalau saya boleh jujur ya nggak ada niat masuk Islam sebenarnya. Nggak niat masuk Islam. Demi Allah saya nggak ada niat masuk Islam waktu itu. Ya, mungkin berbeda dengan Pak Markus, dengan siapa bapak tadi jadi Pak Ragil. Ya Pak Ragil. Jadi kami sebenarnya nggak ada niat sekeluarga nggak ada niat masuk Islam. Ya. Terus? Mungkin saya ambil poin-poin ininya aja lah ya untuk kenapa saya harus bisa masuk Islam sementara saya nggak ada niat masuk Islam gitu loh. Waktu itu belum ada HP ini ya, LSN itu masih ada HP tombol, tapi udah bisa ngerekam. Ada namanya Dr. Muhammad Yahya Waloni, beliau mantan rektor ya, rektor Papua. Beliau kalau tablik akbar, kalau ceramah itu sangat lantang sekali kok. Lantangnya itu selagi tidak menyakiti bagi kami sih ya no comment gitu, nggak masalah gitu. Jadi beliau memvonis waktu itu ya kita namanya di perkampungan yang mendengar itu sangat sakit ya. Ketika umat Kristen mati itu dijamin masuk neraka gitu kok. Waduh, coba kok pada saat posisi waktu itu ya kita mendengar dijamin masuk neraka itu artinya kita menganggap bahwa beliau itu pernah mati dan melihat berapa jumlah umat Islam masuk surga dan berapa jumlah umat Kristen yang masuk neraka karena agama Kristen gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu dua poin itu yang menjadi ketidakterimaan kami, ketidakterimaan saya pada saat itu khususnya ya sebagai pengkhotbah ya, bukan saya sebagai jemaat untuk agenda untuk menyampaikan bahwa ini tidak benar, menyampaikan ke Departemen Agamanya di Sumatera Barat, Padang. Karena kita waktu itu masih Kabupaten Parangpariaman waktu itu. Jadi belum terpisah dari Kota Padang. Alhamdulillah sekarang sudah mandiri. Walaupun masih masih awal gitu ya. Jadi setelah kita divonis itu kita tanya gitu loh, kalau kita tanya ke teman-teman gitu ya, teman-teman yang karena kita kan antar pulau kecamatan Sibur Tengah, Sibur Selatan, Sibur Utara itu pisah-pisah kok. Ya, apalagi Kota Padang ya lebih terpisah lagi kan. Jadi kita nanya gitu di atasan gitu misalnya kalau kita di Protesan ya. Sama berarti di atas yang pendeta berarti ada Luther ya. Eforus ya. Di atas Luther Eforus ya. Kalau pastor Katolik baru ini ya paus, uskup gitu ya. Kalau di saya sih yang saya tahu dulu di atasnya gembala, di atas pendeta ada gembala. Gembala tuh yang
apa namanya, membawai beberapa pendeta gitu lah. Betul Kak ya. Ya sama juga saya. Karena dulu kami gerejanya apa Pak Misan? Protestan, Kristen Protestan. Gereja apa namanya? Namanya GKPM, Gereja Kristen Protestan Mentawai. Oh, gereja. Kalau pusatnya Kristen, di Tarutung. Gereja Kristen Protestan Mentawai. Oke. Pak Misan dulu menjadi pendeta tahun berapa? Kalau saya sebenarnya cuman pengkhotbah ya, artinya penatua gereja sebenarnya. Oh, penatua gereja. Jadi ketidakterimaan itu waktu itu tidak ada penatua, tidak ada pendeta lagi di situ. Status kami semuanya sudah, artinya sudah semuanya udah nyatu gitu loh. Oke. Ya, karena vonis itu. Nah, vonis apa maksudnya? Vonis yang dijatuhkan kepada kami waktu itu dijamin masuk neraka. Oh, gitu, yang dari khotbahnya Ustadz Wayaya Waloni itu. Okay. Terus yang kedua itu Yesus bukan Tuhan. Oke. Ya, terus sementara umat Kristen ya termasuk saya waktu itu tidak mengakui bahwa Yesus itu bukan Yesus itu Tuhan gitu. Sementara umat Islam mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi bukti daripada bahwa Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen termasuk saya dulu. Ya contohnya sebelum baca Alkitab, sebelum menyampaikan firman Tuhan di mimbar, ya saya berdoa sebelum buka Alkitab itu berdoa. Ini satu bukti bahwa itu harus diakui bahwa itu memang dituhankan gitu. Tuhan Yesus berkati kami dalam penyampaian firman-Mu ini supaya tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai manusia yang seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Itu satu bukti yang tidak bisa ditolak oleh saudara-saudara saya. Dan termasuk hari ini juga saya masih punya saudara adik kandung yang masih aktif pendeta di Papua Sorong Raja Ampat. Iya, jadi saya anak pertama dari 10 saudara gitu. Pertama dari 10? 10 dari 10. Waduh, kalau tambah satu lagi jadi ke-11 itu. Malah udah tinggal 12 satu. Oh gitu, ya. Terus? Nah, jadi ketidakterimaan itulah yang sesungguhnya ya, mungkin ini saya singkat, yang di luar nalar kami, di luar nalar manusia ya, Allah bolak-balikan gitu loh. Dari ketidakterimaan, dari benci, jadi dan saking bencinya saya Islam kok ya. Waktu saya ini ya diajak teman-teman ini sinode ya, sinode di Tarutung. Dengar azan itu saya katakan sama teman-teman, kalau besok kita diajak ke sini lagi penginapan atau hotel itu jauh dari masjid. Iya, karena Tuhannya umat Islam itu tuli gitu. Kok pakai mikrofon gitu ya. Tuhannya kita kan nggak pakai mikrofon. Dengar, bisik aja dengar gitu. Tuhan Yesus berkati makanan kami gitu. Ya, jadi mungkin ini pemikirannya waktu itu seperti itu ya. Saat itu pemikirannya. Artinya pada saat itu memang tidak ada niat masuk Islam kok. Artinya kami tidak ada niat, ya, tidak ada niat masuk Islam. Dan istri juga mengatakan bahwa kebetulan mertua juga penatua gereja juga, Katolik, istri Katolik, saya Protestan. Jadi ini memang harus kita sampaikan ke pemerintah bahwa pasal 29 ayat 2 yang mengatakan warga negara Indonesia berhak memilih ya keyakinan ya tanpa paksaan dari pihak manapun. Artinya agama Kristen yang ada itu memang diakui oleh pemerintah. Adanya. Tetapi kenapa umat Islam gitu ya memvonis kita dijaminnya masuk neraka? Artinya agama kita ini abal-abal gitu ya. Agama yang tidak sah gitu. Sehingga jaminan kita neraka itu selama kita berbuat baik, tolong menolong, toleran, dikemanakan gitu loh. Nah, jadi dengan kebingungan itulah pada saat itu kita mencoba mempertanyakan, karena kita di sana kan antar pulau ke pulauan itu, sekolah di tempat saya itu belum ada SMP kok. Ya, jadi waktu itu saya sebelum jadi pengkhotbah, saya sekolah itu di luar kecamatan di tempat saya, ada bapak angkat orang Padang. Karena orang Padang ini, orang Sumatera Barat ini fanatik agama Islam ya. Jadi saya pergi ke rumah beliau, saya berkunjung, silaturahmi, saya rencana mau minjam Al-Quran. Ya, karena pada saat saya nanya teman-teman yang masih sama sekolah tapi dia Islam dan sudah jadi pendakwa, jadi ustadz, saya tanya teman-teman, Ustadz, menurut Ustadz vonis yang dijatuhkan kepada kami sebagai umat Kristen, ketika mati umat Kristen itu dijamin masuk neraka, ketika Yesus itu bukan Tuhan, wah itu benar katanya. Jadi kita nambah sakit hati gitu loh Ustadz. Iya, jadi bukannya
bukannya dapat pembelaan, tapi justru kita terpojok gitu ya pada saat itu. Makanya saya bilang saya nggak ada niat masuk Islam, nggak ada niat ya, demi Allah saya nggak ada niat masuk Islam. Nah, jadi singkat cerita karena saya sudah mulai ragu dengan ini ya, dengan vonis ini, dan termasuk ragu juga dengan doktrinnya. Artinya bukan saya ragukan orangnya, tapi meragukan isinya. Karena yang vonis yang dijatuhkan kepada kami waktu itu, Yesus itu bukan Tuhan, coba dicari cari suratnya, ayatnya berapa. Jadi saya berusaha untuk meminjam Al-Quran, studi banding saya dengan mengumpulkan beberapa Al-Quran. Ya meskipun Al-Qurannya itu sulit untuk saya dapat, karena di kepulauan itu kenal nggak sama di kota. Kalau mungkin ulama atau kiai itu, kalau bukan satu daerah pasti nggak kenal gitu bahwa dia tokoh agama, bahwa dia itu ustadz itu. Tapi kalau di sana, biarpun jauh-jauh jaraknya kecamatan Siberut Tengah, Siberut Selatan, Siberut Utara, itu tetap kenal bahwa ini tokoh agama Katolik, ini tokoh agama Protestan, ini tokoh ini Buddha, Hindu. Jadi pada saat saya ini meminjam Al-Quran ke bapak angkat saya, jadi sama ibu angkat saya bilang, waduh nak, katanya, bukan saya tidak mau meminjamkan, kata beliau kan. Ini Al-Quran memang saya yang beli, ya, tapi miliknya umat Islam. Waduh, saya bilang, ini udah keras ini maknanya. Jadi kalau miliknya umat Islam berarti saya nggak bisa minjam kan, begitu kok. Dan alhamdulillah karena ya namanya orang tua ya. Tapi ya saya kasih gitu. Alasan saya ini gitu, alasan saya minjam ini. Coba bapak dengar, ibu dengar gitu. Namanya bapak ibu ya udah saya anggap kayak orang tua sendiri. Pas didengar, orang Kristen mati itu dijamin masuk neraka. Yesus itu bukan Tuhan. Wah itu betul nak, katanya. Kamu mati dijamin masuk neraka. Mau pulang saya sebenarnya. Mau keluar saya dari rumah itu. Karena saking tidak terimanya ya. Karena saya mau minta perlindungan sebenarnya di situ. Mau minta pembelaan. Karena orang tua dengan anak gitu. Tapi justru saya malah dipojokkan gitu loh. Terus saya jelaskan. Sebenarnya Bu, saya bilang, saya ini mau minjam, mau lihat isi Al-Quran, sejauh mana Al-Quran itu sendiri yang dikatakan Yesus itu sebagai nabi. Iya, karena sebagai nabinya itu di mana, di surat mana gitu ya. Tapi kamu bisa nggak di dalam Al-Quran ya? Kamu bisa nggak bahasa Arab? Tapi kan ada teksnya ya Bu, saya bilang. Ada terjemahan, ada. Yaudah. Terus saya pinjam. Dapat 2 yang nggak pakai sampul, 1 pakai sampul. Jadi saya pinjam, berhubung juga almarhum bapak angkat saya itu juga garim di masjid. Jadi dia ini pengurus masjid juga. Ya. Jadi saya pinjam, singkat cerita saya bawa pulang. Prosesnya itu hampir 1 tahun kok. Hampir 1 tahun proses. Karena saya aktivitas saya sehari-hari itu dagang kok. Dagang. Saya dagang. Kalau di kepulauan itu, kalau saya semasa Kristen itu, alhamdulillah ya, untuk nyari uang itu, maaf kata, masa depan anak-anak saya nggak khawatir lagi. Karena punya ini, PMD termasuk pecah belah, pakaian juga, BBM juga kok. Jadi namanya di pulau, jadi semua serba ada. Nah, jadi ya setelah saya buka, ya dalam seminggu itu minimal 5 lembar kok saya buka, karena 3 buah. Intinya harapan saya untuk meminjam itu, bukan mau mencari kebenarannya kok. Kaum muslimin ya, untuk yang bisa mendengar dan melihat ini supaya ini bahwa ini adalah kejujuran dari mau mencari kesalahan, mau mencari celah. Cari celah. Mau menjatuhkan Al-Quran itu sendiri dan Islam itu sendiri. Sebagaimana Islam menjatuhkan umat Kristen. Ya pada saat itu. Tapi kan sebenarnya gini, mohon maaf Pak Misan saya potong ya. Kalau di kalangan Kristen sendiri, di Bible-nya sendiri, kan mereka juga bilang kalau orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga, masuk neraka, Pak? Hah? Masuk neraka. Nah, ya apa bedanya? Kan sama aja kan? Di dalam Islam kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi-Nya masuk neraka. Masuk neraka. Di Bible juga mengatakan orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga masuk neraka. Ya berarti kan sama kan? Sama. Insyaallah. Nah, terus. Jadi mungkin saya singkat aja kok ya. Mungkin waktunya juga. Singkat cerita ya, kurang lebih setahun ya saya ya, karena yang melakukan studi banding itu bukan bareng-bareng tapi saya sendiri ya. Karena saya sendiri merasa bahwa vonis ini
kita kaji ulang bahwa tapi ya betul juga artinya tidak ada salahnya kita buka Bible ataupun buka kitab suci Al-Quran untuk melihat sejauh mana gitu kebenaran vonis yang dijatuhkan oleh Dr. Muhammad Yahya. Tapi jangan lupa karena beliau juga pencetak para pendeta waktu itu. Ya, kami akui bahwa beliau memang rektor di Papua waktu itu. Namun yang ketidakterimaan kami ini sangat besar sekali gitu dengan vonis itu. Ya. Nah, jadi setelah saya studi banding, istri juga sebagai ini ya. Kalau dalam Islam itu sebagai ketua majelis taklim di gereja. Karena ini perkumpulan dan termasuk ketua muda-mudi dan ketua sekolah minggu gitu. Berapa jemaatnya waktu itu di gereja itu? Kalau di gereja saya GKPM Kristen, GKPM di tempat saya di dusun namanya dusun Cirisura ya, dusun Cirisura, desa saya bisa Mukop, kecamatan Seberut Tengah itu. Kurang lebih 50 di bawah. Oh, 50 ke bawah. Dan yang ikut saya waktu itu kurang lebih 20 pertamanya, 21 kakak termasuk saya. Mereka nggak langsung datang, nggak langsung ikut gitu. Mereka nanya karena saya udah mulai nggak aktif gitu di jadwal-jadwal kota gitu. Jadwal ini saya udah mulai minder dengan alasan saya di luar daerah karena saya dagang barter gitu loh, hasil bumi, beli beras, beli pakaian, bawa ke dusun gitu. Jadi itu dengan cara itu saya menghindar dengan jadwal gitu, jadwal baik sermon ya, kok ya. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, setelah 11 bulan itu ya karena ya sudah cukup lama ya saya nggak aktif, tentu semua jemaat ya kalau di gereja Kristen Protestan itu jemaat mengatakan Bapak ini biasanya sesibuk-sibuknya Bapak itu dalam sebulan itu tetap ngambil satu kali jadwal khotbah. Iya, tapi saya memang nggak bisa ninggalin aktivitas saya, tapi saya tetap ke gereja lain gitu loh. Di Padang saya, padahal saya ke gereja. Padahal belajar Quran. Udah ini studi banding. Ya, karena kebingungan tadi kok, kebingungan tadi. Terus poinnya di mana ketika sudah selesai membaca Quran, terjemahannya itu? Poinnya dari tiga Al-Quran itu. Harapan besar saya ada titik ataupun koma lah ya yang terkurangi dari 3 buah gitu. Ya. Jadi mungkin yang pakai sampul itu mungkin masih keluaran baru ya. Artinya mungkin itu masih asli. Ya. Tapi yang dua Al-Quran yang nggak pakai sampul ini mungkin ada yang hilang gitu ya, mungkin berbeda cetakannya gitu. Ya walaupun saya tidak bisa bahasa Arabnya, alhamdulillah karena ada terjemahan. Semuanya benar-benar semua hati-hati, penuh kehati-hatian kok. Ya, karena yang saya cari situ bukan kebenaran. Yang saya cari itu kelemahan dan kekurangannya. Kesalahannya supaya kita sama-sama menjatuhkan. Tapi yang Pak Mizan cari pada waktu itu hanya di terjemahannya. Di terjemahannya. Bukan di teks bahasa Arabnya. Bukan. Karena saya nggak bisa bahasa Arab. Jadi setelah ini ya, setelah tekadnya memang sudah bulat bahwa ini memang tempat kita dunia akhirat ya, karena Al-Quran ini walaupun dua nggak pakai sampul, di sini tempat kita untuk selamat ya, baik dunia maupun akhirat. Mohon maaf Pak, jadi Bapak membandingkan 3 mushaf Quran dari penerbit yang berbeda? Berbeda, ada yang tahun 78 sama 88. Dari 3 penerbit yang berbeda ini Pak Mizan bandingkan terjemahannya. Dan ternyata Pak Mizan tidak menemukan perbedaan. Tidak menemukan satu pun yang terkurangi perbedaan. Jadi dari 3 penerbit semua terjemahnya sama. Sampai titik komanya. Segitunya gitu loh kok, segitunya. Jadi kalau ada saja titik yang mungkin koma lah ya, kalau titik terlalu kecil ya, kalau koma yang sedikit kurang dari kitab Al-Quran yang tidak pakai sampul, saya tidak masuk Islam kok. Saya tidak akan masuk Islam karena ini sebagai senjata buat kami sebagai umat Kristen pada saat itu. Terus setelah 11 bulan Bapak baca terjemahannya, akhirnya apa yang terjadi? Saya putuskan dan saya sampaikan kepada istri ya malam-malam waktu itu, pas waktu itu ya hari Sabtu ya mau sermon ya. Karena setiap sermon itu kami bareng-bareng kok. Suami istri, selagi itu ada kaitannya dengan kegiatan gereja, ya semuanya sermonnya itu laki-laki, perempuan, muda-mudi, semuanya, walaupun mejanya beda gitu. Jadi setelah hari Sabtu itu saya sampaikan, saya bilang kan, anak baru satu, namanya Nataldo kok ya, namanya Nataldo, sampai hari ini saya nggak mau tukar namanya,
Nataldo. Taufik ya tapi udah ditambahin sama Buya Elvisam ya. Buya Elvisam di Sumatera Barat itu yang mengislamkan kami, Taufik Nataldo. Karena alasan saya ketika dia menjadi pendakwa, menjadi ustadz ke depan, ini akan dipertanyakan oleh kaum muslimin. Antum ustadz kok namanya Nataldo gitu loh. Nah, nanti sejarah itu tidak akan terkikis gitu loh. Bisa tidak hilang gitu. Nah, setelah saya sampaikan ke istri bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting ya untuk saya sampaikan, karena sebelumnya saya tanya, "Mah, masih menganggap saya nggak sebagai motor keluarga?" Oke. Ya, dibilang istri, ya selama ini kan tetap sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam keluarga. Apalagi kita punya usaha. Kalau papa bilang kalau mau ke Padang ke Padang, saya nggak pernah larang gitu. Nah, sekarang begini. Mama sudah lihat kan, ya beberapa kali juga istri sering saya bawa di luar desa itu untuk artinya ngindar dari perkumpulan. Perkumpulan. Iya pernah saya juga bertanya dalam hati kok papa ini kok udah mulai ini gitu, kok mulai nggak aktif, mungkin ada persoalan antar majelis gitu, dipikir mungkin antar penatua, antar mungkin pengurus-pengurus yang lain. Saya bilang enggak. Sesungguhnya ya yang membuat saya bingung selama ini, vonis yang dia jatuhkan kepada kita kan semuanya udah dengar gitu ya. Tapi tidak ada yang melakukan, tidak ada yang bergerak untuk mau mencari pembelaan gitu ya, mencari kebenarannya gitu ya. Jadi ini yang saya yang saya putuskan hari ini benar-benar sudah penuh pertimbangan, ya sudah penuh dengan kesungguhan gitu. Jadi istri bilang gimana katanya? Dipikir istri kami hijrah ke Padang, maksudnya pindah kota gitu. Karena kita punya usaha gitu kan. Iya. Nah, jadi katanya hijrah agama kok. Nangis Jawabnya gak? Apa kok? Nangis nggak Pak? Nggak nangis? Malah minta cerai kok. Saya bilang kita hijrah gitu. Langsung minta cerai? Daripada saya masuk Islam, daripada saya masuk Islam, mending saya dicerai dan antarkan saya ke rumah orang tua saya. Karena jaraknya jauh. Jadi jauh, antarkan saya, ya saya nggak bisa jalan kaki. Kalau bisa jalan kaki saya nggak perlu diantar. Ya, jadi saya bilang sama istri, ya tapi ini benar-benar untuk menyelamatkan kita. Jadi saya tanya sama istri, mau nggak masuk neraka? Iya, karena vonis yang dijatuhkan ke kita itu kan dijaminnya gitu, gitu loh. Ya, jadi dijaminnya itu berarti kita nggak punya ruang lagi gitu loh, nggak punya ruang lagi. Nah, Yesus itu bukan Tuhan, memang kita harus akui. Yesus itu ketika saya berdoa, Mama dengar kan? Ya, ketika saya berdoa sebelum buka Alkitab menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati kami dalam penyampaian firman. Kalaupun memang itu Tuhan itu nabi, ya pada saat itu kok nggak dipisah gitu loh. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya, jadi Yesusnya dipisah gitu maksudnya. Jadi status Yesusnya itu ditempatkan di mana gitu? Kalau dia sebagai nabi gitu, sama seperti saya. Tapi saya berdoa selalu Tuhan Yesus, dan semua teman-teman ya yang termasuk yang masih aktif sekarang itu selalu saya sampaikan. Ya. Monggo ya dikaji ulang gitu ya. Vonis yang dijatuhkan kepada kami pada tahun 2017 kepada kita semua itu dikaji ulang bahwa sesungguhnya Tuhan itu memang tidak ada duanya. Ya. Jadi kalaupun dia bisa membela lautan, bisa menghidupkan orang mati, tapi bukan berarti itu dituhankan. Ya, mohon maaf Pak. Jadi ketika Pak Mizan mempelajari atau membaca terjemahan Quran selama 11 bulan itu, akhirnya ada ayat apa di Quran yang meyakinkan Pak Mizan bahwa Yesus itu memang bukan Tuhan? Iya. Ingat nggak Pak ayat ini? Sangat ingat sekali. Karena di dalam Al-Quran mengakui adanya Isa. Artinya pengakuan umat Islam dan pengakuan Al-Quran adanya Isa, bukan Yesus ya, tapi Isa di dalam Al-Quran itu memang benar adanya. Tapi bukan benar adanya sebagai Tuhan. Itu poin-poin yang paling terbesar pada saat itu. Ya. Tidak ada teks bahasa Indonesia yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus tidak ada. Tetap mengatakan bahwa Isa itu adalah nabi, ya, seperti nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi saya tidak ingat lagi ya ayatnya apa ya, mungkin karena pada saat saya sakit ya setelah masuk Islam, drop.
Namun itu bukan menjadi sesuatu penyesalan bahwa saya masuk Islam ini mendapatkan ujian seperti ini, sakit seperti ini, dan harta semuanya habis. Jadi semuanya itu tidak lepas daripada ujian ya. Ya, karena saya tahu bahwa Allah tidak akan menguji umatnya di luar kemampuan umatnya itu sendiri. Mudah Pak mengingatnya Pak. Bapak ingetin Quran surat 1930. Itu berarti Quran surat Maryam ayat 30. Betul. Insyaallah. Insyaallah. Ya, itu adalah pernyataan atau perkataan dari Nabi Isa sendiri bahwa dia mengaku sebagai hamba Allah dan dia diberikan kitab Injil. Kitab. Nah, setelah istri minta cerai gimana? Iya, saya tetap sampaikan, kita masuk Islam bukan mau memperpecah belah keluarga, bukan mau bercerai, apalagi bercerai ya. Saya bukan mau mencari konflik, ya. Jadi saya tetap memberikan ruang kepada istri ya, beberapa minggu untuk aktif, monggo silakan. Tetapi saya tetap berdakwah walaupun belum syahadat waktu itu. Karena calon mu'alaf yang akan disahadat itu kurang lebih sudah ada 20 kakak gitu. Kalau di sana kok anaknya itu nggak ada yang 2-3. Minimal anaknya itu 7. Banyak ya? Banyak. Di sana benar-benar masih belum ada listrik atau bagaimana? Memang belum ada kok. Belum masuk listrik. Ya, memang kalau banyak listrik memang jadi banyak anak ya? Banyak. Memang belum ada sama sekali ya. Jadi dari 21 kakak itu kurang lebih hampir 70 orang kok. Masya Allah. Dari 20 ya, itu 20 ya. Iya. Nah, setelah karena di situ kita basis, setelah masyarakat mulai tahu, mendengar dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, jadi masyarakat khususnya di tempat saya dan sekitarnya juga di dusun lain, karena kita di dusun, dan termasuk pemerintah kecamatan, karena waktu itu tingkat kecamatan kita Pemekaran. Termasuk kepala desa, dusun, di situ belum ada RT RW, nggak ada, jadi adanya desa, dusun, dan kecamatan. Bahwa pemerintah mendengar bahwa ada yang mau masuk Islam dengan jumlah besar gitu ya. Termasuk Pak Mizan pada waktu itu. Saya waktu itu. Istri pada waktu itu akhirnya gimana? Istri belum, masih ke gereja. Jadi, karena kita kasih ruang, tapi untuk menunggu waktu pensyahadatan itu semakin hari jemaat itu semakin bingung dan datang untuk calon mu'alaf gitu. Saya mau ikut Bapak gitu. Gitu. Kalau memang kita diselamatkan dunia akhirat, kami juga mau selamat. Gitu. Yang ngomong begitu adalah jemaatnya Pak Mizan. Jemaat, iya. Sebagian juga ada yang dari Katolik. Berapa orang Pak? Totalnya 70 itu tadi? 72. 72 itu jemaat. dari 21 kakak. Iya, itu berapa orang jemaat Pak Mizan itu? Kalau yang karena kami dua periode ini pensyahadatan. Jadi yang periode pertama ini 20. Jadi setelah kami disahadat masuk lagi 20 lagi. Jadi terus seminggu lagi masuk 7 lagi. Jadi berkisar 47 48. Termasuk saya waktu itu. Nah, istri waktu ngelihat gitu gimana? Nah, di sana istri baru terbuka bahwa kalau begini berarti saya masuk neraka, berarti istri mulai gitu waktu itu. Jadi ya. Terus akhirnya ikut. Iya, ikutnya juga masih kayak gini ya, gimana mau makan itu ibaratnya kasih makan langsung buang muka gitu. Jadi saya memahami mungkin ketidakterimaan itu mulai karena ya kita dibesarkan sebagai di dalam doktrin ya kok di dalam doktrin, dan masyarakat pun sudah mulai menjadi bahan pergunjingan gitu. Ini kampung kita mau jadi posisi Islam, jadi masyarakat kita sudah pada masuk Islam. Padahal itu belum sadar kok. Belum sadar. Udah digunjingin. Udah mulai digunjingin. Nah, yang saya sayangkan pada saat itu, instansi pemerintah, maaf kata ya, barangkali mungkin ada yang melihat dan mendengar ya, pada saat ini, saya hanya menceritakan kejadian-kejadian yang masa lalu saya, karena ini menjadi sejarah masuknya Islam di Kepulauan Mentawai. Pemerintah setempat, ya saya nggak sebutkan namanya, yang jelas pemerintah kecamatan, desa, dan dusun, saya dijemput seperti teroris kok. Seperti teroris itu dijemput, beberapa dikawal gitu. Karena saya dianggap sebagai mempengaruhi, ngajak gitu. Jadi padahal itu belum disadat. Belum sadat. Artinya perkumpulan kami itu kami sering nonton VCD. Ada VCD. Kalau waktu itu belum ada belum ada HP situ. Jadi lewat VCD saya pergi ke Padang beli kaset bagaimana cara wudu.
Kadang wudhu kami di sana itu sebelum nonton itu balik-balik kaki dulu cuci, gitu. Jadi itu sejarahnya apa namanya yang mohon maaf. Di dusun Bapak waktu itu nggak ada masjid. Boro-boro masjid 0% Islam kok. 0%. Makanya pada saat itu memang. Terus akhirnya sahadatnya di mana? Keluar pulau. Saya buat surat pernyataan kok dari DDI Dondok Indonesia sama kepala pesantren Muara Seberut namanya beliau Ustadz Irwan. Dari luar pulau. Dari luar pulau, jauh lagi. Terus saya buat tembusan polsek. Karena saya tahu itu sudah mulai sudah mulai riaknya udah mulai. Wah ini bakal bekal ini. Karena sebelumnya juga saya udah sampaikan ke calon mu'alaf yang lain, ya semuanya monggo dipikir matang-matang. Karena ini kita bukan mau pindah, ibaratnya bukan mau pindah rumah. Ya kalau nggak nyaman kita bisa pindah lagi ke rumah gedung gitu ya. Kalau kita punya harta, punya uang. Dan bukan ganti baju. Kalau udah usang, udah kurang nyaman bisa gonta-ganti. Gitu. Kalau ini monggo ya kita kalau bisa mati kita itu di dalam Islam gitu ya. Nah, dengan saya dijemput seperti teroris, seperti artinya dibawa kemana itu? Ke kantor camat waktu itu. Untuk diadili? Untuk dipertanyakan. Kan saya dianggap sebagai memprovokasi gitu loh. Yang mengajak gitu. Terus? Karena saya punya toko, punya uang gitu. Dianggap saya ngasih tip uang. Gitu, ngasih uang. Gitu. Politik uang. Jadi saya dipanggil di kantor camat. Ya, tapi saya nggak sebut nama ya. Ya, tapi saya sampai di sana. Ya semuanya udah semua Pak udah kumpul gitu, semua. Ditanya. Pak Mijan, Bapak sehat katanya. Sehat Pak, saya bilang. Sehat Pak Camat ya. Terus muspikanya gitu. Sekarang ini Pak, to the point aja. Selagi saya camat, ya. Selagi saya camat, ya di dusun di kecamatan Seberut Tengah ini, saya tidak akan membiarkan ada saudara saya yang masuk Islam. Oh, gitu. Terus berarti camat dan semua perangkat itu Kristen semua. Mayoritas kok. Iya, Kristen semua berarti. Terus kedua, saya tidak akan izinkan adanya musola ataupun masjid. Itu kan kutipannya udah berbahaya bagi dirinya sendiri sesungguhnya sesungguhnya. Kalau kita bicara dalam pasal atau undang-undang. Iya, kalau dia ngomong tadi tidak mengizinkan orang untuk masuk Islam, berarti dia melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan warga negara gitu kayak. Nah, pada saat itu calon mu'alaf yang lain itu sudah mulai takut. Ya Pak Mantan ya. Ya, jadi saya bilang Pak Mantan karena saya anggap beliau sangat senior. Karena beliau sekolah di Jerman ya. Iya. Terus? Jadi saya bilang sama Muspika kecamatan itu, saya masuk Islam tidak ada yang mengajak dan kami tidak ada yang diiming-imingi dari pihak manapun karena di tempat kita di sini di kampung kita ini tidak ada umat Islam. Ya, tidak ada yang mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Benar-benar murni ya dari panggilan hati dan hati nurani untuk hidayah dalam bahasa Islam yang datang bukan saya sebenarnya yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke saya. Ya, karena waktu itu saya nggak ada niat masuk Islam, Pak Mantan ya. Saya nggak ada niat masuk Islam. Jadi apa kata Pak Camatnya waktu itu? Kalau tetap masih bersikukuh, ya saya masih ingat. Beliau bilang bukan masih nekat, tapi masih bersikukuh. Kalau Pak Mijan masih bersikukuh, tetap masuk Islam, saya akan pindahkan dari kampung ini. Terus saya tanya. Akan dikeluarkan dari kampung? Iya, dikeluarkan dari perkampungan ini. Terus saya bilang, oh gitu ya Pak Camat ya. Tapi monggo saya dikasih izin, buka pasal berapa, ayat berapa, warga negara yang hijrah. Ya baik itu dari Hindu ke Islam, dari Islam ke Katolik, baik itu dari Protestan ke Islam dan lain sebagainya, yang melarang membuat aturan itu. Ya, kamu nggak usah ceramain saya. Ya, saya camat di sini. Ya, justru saya tahu Bapak camat. Saya tanya gitu pasalnya berapa, ayat berapa gitu ya. Nah semuanya, wah, ibaratnya saya mau ditelan gitu loh kok. Semua matanya udah merah jadi. Ya karena di sana Pak Camatnya juga sekolah pendeta, terus Pak Desanya juga ya rata-rata itu pendidikannya itu STH di Tarutung, Pak Mantan. Oh gitu ya? Di Tarutung Medan. Mensen. Betul Mensen. Wah, STH semua. Iya, jadi setelah saya tanyakan itu beliau bilang, pokoknya saya tidak akan berikan izin. Ya nggak usah sebut namanya, Pak Camatnya nggak usah sebut. Jadi
Ya, bagaimanapun saya bilang kami khususnya saya dalam keluarga saya nggak bilang masyarakat umum ya, jemaat yang lain ya, dalam bahasa Kristen jemaat, saya nggak katakan jemaat. Yang jelas saya dalam keluarga saya, istri, anak saya mau selamatkan diri kami ya dalam api neraka. Ya, kamu nggak usah ceramain saya masalah neraka macamnya. Ya karena beliau tanya, Bapak kok masih nekat gitu loh. Ya saya sampaikan itu. Nah, setelah itu dibilang Pak Camat, pokoknya kamu sekarang pulang ya. Kamu sampaikan kepada calon mu'alaf yang lain itu untuk membubarkan diri. Mau mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Ya, saya singkat waktu itu saya pulang diantar juga. Diantar oleh kepala dusun waktu itu. Sama kepala desa, kayak teroris kok. Jadi sampai di kampung, ini calon jamaah udah khawatir gitu loh, mau diapain Pak Mijannya ya. Sampai dipanggil Pak Camat, karena itu nggak pernah terjadi sejarahnya. Camat dipanggil masyarakat dengan alasan ini. Jadi setelah saya sampai di rumah, saya udah bisa assalamualaikum kok. Padahal belum sadar berarti. Assalamualaikum. Semuanya serentak. Waalaikumsalam. Gitu. Merinding saya, sebenarnya sedih waktu. Itu kasih salam kepada siapa? Ada calon mu'alaf mu'alaf. Calon-calon. Iya, calon mu'alaf yang calon. nunggu saya waktu itu kan dijemput oleh. Masih sama-sama calon dah assalamualaikum. Karena kami belajar dari ini, dari VCD kok. Ya, karena salam itu kan selamat ya. Selamat. Terus saya ajak, monggo kita masuk di dalam. Kalau kita bicara di luar kayaknya kurang enak karena ada masyarakat luas yang belanja. Karena itu di toko. Di toko gitu ya. Ada ruangan belakang. Jadi kami kumpul di belakang sana. Saya ceritakan semua. Saya ceritakan. Saya ulang cerita kemarin. Bagi saudara-saudara saya yang masih meragukan Islam itu sendiri, ya, monggo saya berikan kesempatan untuk bagi yang merasa takut dengan ancaman. Mungkin seperti saya sekarang ini kan dipanggil ke kantor camat, artinya dipertanyakan dan dilarang untuk masuk Islam. Bagi yang merasa tidak terima, merasa takut, monggo silakan ya mengurungkan niatnya. Saya kasih ruang, saya kasih kesempatan. Jadi kata calon mu'alaf ini yang lain, ya bagi yang kuat ya kurang lebih ada 2 kakak ini, 2 kakak yang mundur ya, ada 2 kakak yang mundur. Ya waktu itu intimidasinya. Ada anaknya sekolah SD, diancam untuk tidak naik, tidak lulus gitu, tidak lulus SD gitu, tidak lulus. Jadi akhirnya 2 kakak mundur, selebihnya tetap niatnya tetap masuk Islam, apapun yang kita hadapi. Dan tetap saya sampaikan bahwa ini bakal kita hadapi bukan masyarakat, bukan umat Islam yang kita hadapi, tetapi saudara kita sendiri. Ya masih ada hubungan darah, ya karena kita sekampung itu saudara semua kok, lain di kota ya. Terus akhirnya sadatnya kapan itu? Nah, setelah itu setelah terkumpulnya calon mu'alaf 21 kakak termasuk saya itu, saya buat ini surat pernyataan untuk undangan dari DDI, Dewan Dakwah Indonesia dengan Kepala Pesantren Muara Sebrut ya. Kebetulan beliau itu namanya Ustadz Irwan LC dan beliau utusan dari kedutaan atas di Jakarta. Yang di Padang itu Buya Elvisam. Ya, Buya Elvisam kalau Pak Mantan tahu, dengar. Nah, jadi mereka inilah yang mengislamkan kami dan saya buat surat permohonan dengan jumlah calon mu'alaf yang akan disadatkan, jumlah kakak dan jiwa, dilampirkan surat pernyataan kok. Sampai hari ini masih ada kok. Jadi mereka yang datang ke pulau tempat Pak Mizan? Ya, saya undang, tetapi nggak langsung pada saat itu. Disitulah yang menjadi sejarah yang paling tidak terlupakan waktu itu dihadangnya. Dihadangnya tim yang mau mengislamkan kami waktu itu. Ada yang bawa parang. Kalau parangnya nggak pernah saya lihat di sini. Parangnya panjang-panjang. Kalau Pak Mantan Pendeta lihat itu panjang-panjang. Kalau di Mentawai itu panjang. Jadi bawa cangkul, bawa balo. Jadi semuanya itu sudah kumpul, baik itu dari Katolik, baik itu dari Kristen Protestan, baik itu dari karismatik dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat lain. Semuanya sudah menghadang gitu ya. Sudah menghadang. Terus? Dan ternyata di dalam di tengah-tengah masa itu yang tidak menerima keberadaan kami dan tamu yang akan mengislamkan kami, ada keluarga adik saya gitu. Karena yang namanya keluarga ya bagaimanapun benci dengan agamanya, tapi yang darahnya kan masih satu darah, satu ibu gitu. Terus sampaikan ke saya bahwa Bang itu monggo tolong dipending dulu gitu. Karena ya
masa sudah tidak bisa dikendalikan. Dipending sadatnya maksudnya. Sadat ya, dipending dulu sadatnya, tidak bisa ini lagi dikendalikan karena di situ semuanya sudah nyatu gitu. Baik tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, jadi tokoh agamanya, semua gereja itu sudah. Cuma ada satu gereja kok yang tidak ikut. Tapi nggak usah saya sebut ya. Nanti beliau ini apa namanya jadi melonjak nanti. Jadi setelah dipending, saya turun lagi ke kecamatan karena tempat saya itu dusun kok. Jadi saya harus turun itu lewat jalan setapak. Jadi bisa naik motor tapi ketika gerimis sedikit itu sudah siap-siap jatuh. Licin. Karena tanahnya tanah liat. Setelah sampai di kecamatan itu, saya sampaikan ke rombongan ya monggo masuk dulu karena udah mau siap-siap mau naik. Rombongan yang mana nih? Rombongan pesadatan itu. Yang mau mensadat kan? Ya, karena mereka datang itu lewat pintu gerbang kecamatan dulu. Karena kami kan menyusuri sungai kok. Jadi mereka istirahat di sana. Sekalian melapor. Berapa orang tuh rombongan? Kurang lebih 22 orang. Jadi istirahat di masjid. Memang di sana udah ada masjid kok, tapi masjidnya masih kecil gitu. Loh, berarti sudah ada orang Islam di situ? Udah ada, tapi jauh dari kampung saya. Jauh kok. Jauh itu aja. Jauh dari itu. Jauh dari kampung, jauh. Oh enggak, tadi saya pikir satu pulau tuh nggak ada orang Islam sama sekali. Ada, tapi jauh kok. Artinya yang jelas kami satu kampung nggak ada Islam itu. Intinya di situ. Nah, setelah saya menyampaikan ke rombongan yang mau mengislamkan kami bahwa dipendingnya ini kita tunda dulu pengislaman, bukan berarti kami kembali ke gereja kami, namun ada alasan yang sangat harus kita sikapi, karena tidak mungkin kita memaksakan diri ketika nanti itu ada korban, baik korban dari Islam itu sendiri, baik dari korban saudara saya sendiri. Baik Pak Mijan, ya kami siap untuk ini kalau Pak Mijan anggap itu mengancam jiwa kita, mengancam kaum muslimin, ya saya juga membawa rombongan gitu, kata rombongan dari atas ya. Nah, jadi ya nanti kita ini coba musyawarah gitu, kita coba musyawarah lewat pemerintah kabupaten mungkin di Depak ya. Singkat cerita rombongan pulang, ya ditundanya, waktunya kurang lebih 10 hari. Jadi menjelang pensyahadatan itu, alhamdulillah berita ini terdengarlah di telinga kedutaan. Kedutaan sama atasnya di Jakarta. Adanya daerah Kepulauan Mentawai yang diintimidasi. Kedutaan apa itu? Kedutaan atasnya di Jakarta. Iya, maksudnya kedutaan dari negara Arab Saudi. Mana? Arab Saudi, tapi yang di Jakartanya gitu. Terus? Jadi karena utusan dari atasnya ini, Bu Yelpisam sama Ustadz Irwan mengislamkan kami. Jadi setelah itu terdengar, mungkin kedutaan melaporkan, mungkin menyampaikan ke gubernur ya. Karena pada saat itu gubernur Irwan Prayitno, alhamdulillah waktu itu beliau sangat kental sekali Islamnya. Orang Sumatera Barat ya, orang Padang ya, jauh dari kampung saya. Emang ada gubernur Padang nggak Islam? Pasti Islam loh. Tapi ada juga satu-satu yang Kristen kok. Jadi indah maksud saya yang masyarakat Kota Padang itu kan sudah berbaur juga. Ada yang Kristen, ada yang Hindu. Ya ada ya. Terus. Jadi setelah disurati, artinya dikonfirmasikan ke gubernur, nanti gubernur ke bupati. Jadi bupati gubernur minta bupati tindak lanjuti. Karena waktu itu kita sudah terpisah dari Padang, kabupaten sendiri, Kepulauan Mentawai. Jadi bupatinya juga mantan pendeta, masih aktif pendeta gitu loh kok. Nah, disuratinya Pak Bupati monggo tolong ditindaklanjuti intimidasi yang dilakukan di dusun ini, di desa ini. Jadi ya dengan mungkin rekomendasi itu ditindaklanjuti, diturunkanlah tim dari Polda Sumatera Barat sampai di perkampungan itu masuk ke Polda loh. Itu makanya sejarah ini tidak terkikis. Jadi turun Poldanya, ya Departemen Agamanya, terus dari Polseknya juga di tingkat kecamatannya, semua dari tingkat kecamatan itu turun semua untuk menyelesaikan. Tadi nama pulaunya apa Pak? Sibur Tengah. Sibur Tengah. Siberut Tengah, Siberut Selatan, Siberut Utara, Siberut Tengah. Oh, ini Muara Siberut. Ya Muara Siberut. Ya, ya, kalau sayanya Siberut Tengah. Kalau Muara Siberut itu dua Siberut Utara, Selatan. Berarti ya, tapi di Pulau Mentawai ini kan? Iya, betul itu. Di tengah-tengah sini. Nah, di tengah itu betul di tengah itu. Terus akhirnya? Nah, setelah ditindaklanjutinya ini
Oleh bupati intimidasi itu? ini oleh bupati ini. Turunlah tim ini ya dari Polda, dari kecamatan, dari ini ya dari desa juga turun semua, dari berbagai camat dari tingkat kepulauan gitu kan, berbeda-beda camatnya, supaya semuanya itu mendengarkan bahwa ini tidak boleh terjadi lagi. Singkat cerita semuanya ini ya kurang lebih seminggu setelah tim pengislaman itu menunda ini pengislaman, datang penyelesaian dan rombongan itu juga ikut waktu itu ikut mendengarkan gitu apa hasil hasil daripada musyawarah. Dan saya sampaikan ke Wakapolda waktu itu, Wakapolda bahwa Pak, karena saya tahu beliau juga keluarga besar umat Islam, dia sangat ini sekali kental agamanya. Pak, saya meskipun masih calon mu'alaf, dan saya minta tolong untuk penyelesaian ini jangan ada yang diproses hukum. Maksud saya jangan ada yang dihukum, karena dampaknya dakwah ke depan ini akan ditakuti oleh masyarakat saya. Berarti Islam itu ujung-ujungnya penjara gitu. Jadi saya nggak mau itu. Nah, jadi ya baik Pak, ya kalau memang itu menurut Bapak, ya tapi Bapak bisa ini ya bisa menghandle di sini. Insya Allah Pak, saya bilang bisa menghandle. Karena di sini saudara saya semua. Ya, jadi alhamdulillah keputusan itu semuanya membuat pernyataan membuat pernyataan bagi siapa saja. Bagi siapa saja masyarakat Mentawai, khususnya Mentawai ya, masyarakat Mentawai yang hijrah. Baik dia dari Kristen Protestan mau ke Islam, baik dia dari Katolik ke Kristen Protestan. Karena itu, maaf kata, Kristen Protestan dengan Katolik itu di situ kurang harmonis. Kurang harmonis karena alasannya pencurian domba. Padahal itu datang sendiri. Terus? Setelah ini ya, setelah dapat kesimpulan bahwa semua masyarakat Mentawai itu bebas memilih agama dan kepercayaannya, selagi tidak ada paksaan ya. Nah, dengan syarat seluruh Mentawai membuat pernyataan ketika dia hijrah. Misalnya saya ya Pak Mantan ya, kalau saya nama saya Mijarwan, asal dari gereja Kristen Protestan. Hijrah ke Islam, pernyataan tidak ada paksaan dari pihak manapun, ya bertanda tangan atau sidik jari di atas materi 2000 waktu itu. Tahun berapa? Semuanya itu tahun 2017. 2017. Jadi semuanya di atas materi, semua masuk Islam itu, makanya yang Islam yang ada di sana itu punya sejarah yang luar biasa ketimbang yang lain. Di Siberut Tengah ya. Siberut Tengah, khususnya di kampung saya gitu. Jadi sepakat semua. Kami belum diislamkan kok. Masih belum sadar karena tim itu kan ikut mendengar juga. Terus? Karena sudah mendengarkan kesimpulan dari musyawarah itu, akhirnya rombongan ini balik dengan Polda. Terus 2 hari kemudian baru datang dan kami diberikan kesempatan untuk membuat pernyataan dulu. Pernyataan lagi kok, karena hasil musyawarah dari pemerintah untuk memberikan dulunya kami buat pernyataan tapi nggak di atas materai kok. Jadi karena ini dianjurkan oleh pemerintah supaya keamanan dari seluruh masyarakat Mentawai untuk hijrah, maka kita harus hargai itu dan kita harus buat ulang pernyataan untuk berpindah hijrah. Ya. Setelah itu semua ini ya membuat surat pernyataan ya, kita kirim dulu baru rombongan itu datang untuk pengislaman. Ya. Rombongan itu datang itu pun masih wanti-wanti juga. Masih wanti-wanti Pak Pendeta. Pak Mantan, maaf. Pak Pendeta, maaf. Jadi masih wanti-wanti karena sebelum-sebelumnya kan udah artinya sudah diancam. Jadi terus pengislamannya juga orang yang sama juga yang datang yang hadir. Jadi setelah kami di Islam di Sahadat di rumah saya pribadi waktu itu kurang lebih sudah langsung 47 kakak karena ditunda-tundanya, jadi semakin ini malah nambah kok. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi berapa orang jadi? Jadi 47 kakak. Jumlah orangnya berapa? Jumlahnya 146. Masya Allah, sekali sahadat tuh ya? Sekali sahadat. Wow. Gimana enggak gempar berarti sahadat massal itu berarti ya? Jadi gimana ya, sebaliknya ya mungkin umat Islam yang mungkin murtad gitu ya. Nggak usah lah 160 ya. Mungkin 2-3 kakak aja Pak Mantan itu udah lumayan lumayan heboh. Jadi bukan lumayan lagi. Jadi setelah 147 orang 146 146 bersahadat,
waktu itu gimana? Jadi akhirnya pemerintah setempat mau nggak mau ya tingkat kecamatan maupun desa termasuk dusun juga ya harus berlapang dada karena sudah diputuskan bersama oleh Departemen Agama Depak ya waktu itu 2017 ya. 2017. Alhamdulillah itu masya Allah keren banget itu berarti itu. Dan mungkin ya saya tambahkan waktu itu setelah itu pengislaman alhamdulillah ya walaupun jelek-jelek begini, mungkin saya masih ngaku banyak ya jelek kurangnya ya. Ganteng ya Pak? Ganteng ya? Masya Allah. Masa begini ngaku jelek? Jadi saya dipanggil lagi di kedutaan. Panggil lagi kedutaan. Saya berpikir, saya bilang sama jamaah, ya kan kami udah sadar cuma. Mohon pamit, ya mohon doa. Saya nggak diceritain gitu, diundang apa gitu, apa masalahnya kan. Diundang naik haji? Ke Jakarta gitu ya, di Jakarta gitu. Di kedutaan. Diundang naik haji bukan? Alhamdulillah kok dikasih tiket umroh waktu itu. Jadi umroh. Pas sampai di gedung kedutaan, inap 2 hari. Jadi karena ada kegiatan lain kedutaan atasnya sama dubes masih nggak ada di tempat di kantor. Saya suruh nginap. Gedung setinggi ini ya saya bilang kapan saya pulang kok ini ya kok lama sekali sampai 2 hari gitu ya. Ternyata menunggu gitu. Nggak ada di Jakarta gitu. Setelah datang malamnya ya, kalau tidak salah saya malam Jumat. Atasnya mejanya panjang, kami berlima. Satu Ustadz Faruk namanya, beliau penterjemah dari kedutaan itu. Jadi ini juga staf ini juga dari kedutaan. Jadi saya dikasih kertas. Saya pikir waktu itu Pak Mantas saya dikasih uang. Saya pikir itu cek waktu itu. Iya kok. Saya bilang, waduh bakal kaya saya bilang ini udah dikasih cek ini sama kedutaan sama Tase ya. Ditaruh kertas putih. Saya tahu bahwa gambarnya itu kayaknya itu cek. Saya bilang kayaknya cek. Bisa. Ternyata pas dibilang ini penterjemah Ustadz Faruk beliau namanya Pak Mijan. Ini kan saya nggak ngerti gitu bilang ngomong atasnya sama kedutaan ini tiket gitu ngomong bahasa Arab kan. Terus diterjemahkan Pak Mijan itu kertas buat Pak Mijan. Dalam hati saya uang berarti uang ini pasti. Itu tiket umroh. Waduh, bukan uang berarti ya? Umroh ya saya bilang. Nah, terus saya bilang, oh gitu ya Ustadz ya. Tak ambil. Terus masukin kantong. Saya masukin kantong. Saya bilang sama atasnya, sama kedutaan itu, sama penterjemah, Ustadz, monggo tolong disampaikan. Saya udah terima. Berarti kalau masuk kantong berarti udah saya punya, nggak bisa diambil lagi gitu. Nah, tapi detik ini juga saya mau kembalikan. Mau saya tukar. Saya taruh lagi. Ditengok sama kedutaan itu sama atasnya bilang, "Apa nggak mau gitu ya?" Saya bilang sama atasnya walaupun bahasa Indonesia diterjemahkan sama Ustadz Faruk. Oh, Ustadz, ini tiket saya udah terima. Terus sekarang saya keluarkan lagi, saya taruh di atas meja. Saya mau tukar dia 1 buah masjid. Apa? Satu masjid, Masya Allah. Karena masjid itu lebih bermanfaat bagi kami. Karena yang masuk Islam itu 47 kakak. Kok cuman tiketnya 1 gitu loh. Kalaupun memang kami dikasih tiket atau penghargaan, hadiah, ya dunia akhirat ya, monggo 47 tiket. Saya berani ngomongnya gitu Pak Mantan. Berani minta sama atas. Monggo nanti itu masih ada mungkin rekamannya mungkin dari Surau TV ya. Jadi apa jawaban kedutaan atasnya sama sama dubes? Apa coba jawabannya kok? Langsung disetujuin. Kena marah kok. Hah? Kena marah saya. Kena marah? Ya kena marah gini. Antum nggak boleh nolak katanya. Ibadah ya ibadah. Masjid ya masjid. Jadi dua-duanya. Antum pulang dari umroh, kami tambahkan 1 buah masjid. Masya Allah. Langsung saya sujud nangis saya. Betul Pak. Langsung saya sujud. Masya Allah. Saya bilang, Masya Allah ini benar-benar luar biasa yang tidak saya kira, yang tidak benar saya gambar bahwa ini bakal saya terima segitu besar gitu. Alhamdulillah. Ya, karena saya masih akrab artinya melihat baju beliau ini, saya ingat masa lalu gitu. Dari beliau masih di depan saya udah tahu ini mantan pendeta. Maksudnya ini kalau baju begini seragam pendeta. Seragam pendeta. Gitu. Karena ini baju ini kebesaran. Ya, gitu. Ya, maaf ya Pak mantan ya, supaya lebih akrabnya gitu. Jadi dia masih mengingat terus gitu. Masih mengingat. Dulu mantan kafir nih, pakai jas begini nih. Betul mantan kafir. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang sudah bangun masjid di sana ya? Alhamdulillah masjid itu dari kedutaan. Hadiah dari kedutaan. Bangun tahun 2017 juga.
Ya, selesainya tahun 2019. 19. Ya, kan prosesnya. Jadi prosesnya terlalu lama. Nah, terus selama 2017 sampai 2019 gimana yang 47 kakek itu beribadah? Di rumah masing-masing atau bagaimana? Sebelum ada masjid. Sebelum ada masjid. Ya. Untuk sementara ini saya beli rumah kosong karena saya ada rezeki waktu itu. Ya, saya beli rumah ya harga 9 juta ya waktu itu. Rumah saya bongkar kamarnya. Ya karena kami jumlahnya udah hampir 200 termasuk anak-anak ya. Jadi karena saya tidak bisa minta minta tolong kepada saudara saya karena cukup jauh ya jaraknya untuk artinya melihat kondisi kami, dan ya Islam itu sesungguhnya harus berbuat dulu. Berbuat dulu baru menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa ini kebutuhan, ini kekurangan, ini kondisi gitu ya. Jadi saya beli rumah itu waktu itu harga 9 juta dan kami rombak karena di sana setiap rumah itu punya anjing. Ya, setiap rumah itu minimal anjing 5-3. Karena situ anjing itu dipergunakan untuk berburu kebutuhan, babi hutan dan monyet dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kami tutup rapi walaupun ini terbuka ya, kami sudah beribadah meskipun belum paham bacaannya. Belum paham bacaannya. Karena belum ada yang nonton waktu itu. Dari Dewan Dakwah belum kirim ustadz untuk. Nggak berani turun kok. Karena Okay. intimidasi tadi. Ya. Jadi Habis. Habis. nggak ada yang berani gitu. Jadi setelah ini ya, artinya setelah kami dapat tempat ibadah walaupun masih sangat memprihatinkan. Terus 5 bulan kemudian saya melihat anak-anak ini tidak bisa kita elakkan ya, karena yayasan TK itu PAUD itu TK Kristen semua Pak Menteri. Jadi beban moral itu saya tidak bisa bagikan karena saya masuk Islam itu bukan mau minta-minta. Saya bukan mau minta-minta kepada kaum muslim bahwa saya mau masuk Islam, tolong dibangun TK kami, dibangun masjid kami. Enggak. Karena kita masuk Islam itu benar-benar menyelamatkan hidup kita ya. Jadi singkat cerita dari semua perjuangan termasuk biasanya ya kami di sana kan tidak ada yang menupang ya, bulan puasa itu kan kami belum paham semua ya, termasuk saya waktu itu. Puasanya itu jam berapa, sahurnya itu jam berapa, berbukanya itu jam berapa. Jadi kami minta ini semacam jadwal ini ya, ini dari DDI di Onda Indonesia buka. Jadi saya alhamdulillah berbuat untuk mualaf di sana. 1 minggu itu minimal kami 3 kali untuk iftar, makan bersama. Dengan menyumbangkan artinya beras 20 kilo, Indomie 1 karton dalam 1 minggu itu kurang lebih ya sekitar 100 kiloan lah untuk. Mohon maaf Pak Mizan. Jadi setelah Pak Mizan masuk Islam beserta 47 kakak, terus akhirnya kehidupan Pak Mizan bagaimana? Toko itu masih jalan? Habis semuanya. Habis semua, dan termasuk sebagian itu habis untuk biaya pengobatan karena saya cukup lama juga di Kota Padang. Padang berobat. Ya setelah masuk Islam ya saya awalnya itu ceritanya ke Kota Padang diundang oleh teman-teman dari Suro TV ya, dari Suro TV untuk mengkader para mualaf untuk menjadi imam ataupun untuk belajar menyolatkan mayat, memandikan mayat dan lain sebagainya. Artinya poin-poin yang utama gitulah. Jadi pada saat itu saya kurang lebih ada 31 orang, berbagai daerah, berbagai kecamatan gitu, berbagai dusun. Jadi satu dusun ambil satu dusun satu. Jadi kami diajak untuk dikader gitu ya, dikader selama 40 hari. Nah, sebelum 40 hari berjalan kurang lebih 1 minggu, saya ditunjuk sebagai kepala ketua rombongan waktu itu untuk mengatur makan gitu, mengatur ini, dan malah ada yang masih belum bisa baca Quran waktu itu juga. Setelah 1 minggu berjalan ini pelatihan dai, saya tiba-tiba muntah ininya muntah darah gitu, kayak ini gitu, kayak nyembelih ini ayam gitu loh kok. Darah udah ini gitu di kamar. Karena kami satu kamar itu ada 6-7, jadi udah. Kenapa itu? Keracunan Ya, atau apa? jadi ceritanya setelah muntah darah saya udah masuk kamar mandi itu nggak tahu lagi. Dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina, rumah sakit Islam. Sampai di sana di ronsen gitu ya, dia diambil hasilnya, swab. Alhamdulillah waktu itu saya divonis dikira gitu TB gitu ya, karena muntah darah gitu ya. Dan ternyata semuanya
hasilnya bagus gitu, parunya bersih gitu. Jadi ini belum masih bisa gerak, bisa bergerak. Nah, karena di sana waktu itu COVID ya, waktu itu kita masukkan di ruangan ICU ya, dari ICU keluarga nggak bisa lihat, istri pun nggak boleh lihat. Nah, jadi setelah 10 hari ya, 10 hari dinyatakan tidak ada ini ya gejala ini COVID, keluar di ruangan yang bisa dikunjungi gitu loh. Nah, setelah saya keluar itu dijelaskan bahwa Bapak ini artinya hasil ronsennya begini. Kami juga bingung. Dan saya pertanyakan ke dokter, darah yang keluar waktu itu darah apa gitu loh. Ya, jadi kalau memang saya TB, artinya monggo saya ditindaklanjuti ya obat TB gitu ya. Dikasih apa namanya itu hasil ronsen itu loh. Hasil ronsen itu. Jadi nggak ketahuan sakit apa? Nggak ada. Jadi yang kelihatannya itu ya apa namanya malah di punggung ini kelihatannya ini di punggung ini kelihatannya ada retakan gitu. Ada retakan gitu. Mungkin karena sering jatuh waktu itu. Sering jatuh di mana? Sering jatuh di Mentawai dulu waktu kita ini dari gereja satu ke gereja yang lain kita tukar mimbar gitu loh. Oh, pas jadi ini khotbah dulu. Khotbah tembak gitu maksudnya. Tembak gitu. Emang di terminal kok. Bahkan diundang sono sini kan. Iya, betul. Khotbah tembak namanya. Jadi sopir aja ada sopir tembak. Sopir tembak ya. Jadi terus? Mungkin mempersingkat ya kalau mempersingkat. Ya setelah ini ya, setelah setelah semuanya itu berjalan ini ya artinya kami ibadah sudah ada tempat walaupun apa adanya. So, semakin hari semakin ada juga calon jemaah, calon mualaf yang mau masuk. Bilangnya apa kok sama saya? Pak Mijan, masih buka nggak pendaftaran? Demi Allah, Pak Mijan masih buka nggak pendaftaran? Saya bilang, pendaftaran apa Pak? Ya, pendaftaran Islam Pak. Jadi, Masya Allah. Makanya sejarah ini nggak bisa saya sehingga saya bilang, waduh Pak, kalau pendaftarannya sama Allah Pak, tapi kalau saya kasih kertas ada kertasnya gitu loh. Nah, tapi maaf materi kita habis. Nah, terus saya bikin surat karena jaraknya jauh, dikirimlah 60 lembar gitu, materi 2000 gitu ya. Untuk persiapan gitu. Bukan mau mengajak orang masuk Islam Pak, tapi untuk persiapan. Nah, setelah ini ya, setelah kondisi udah mulai kondusif ya, kondusif artinya kita sudah artinya ada sedikit gerak ruang untuk kita bisa melakukan ibadah atau belajar wudu dan lain sebagainya di luar ya, termasuk anak-anak sudah mulai ini ya, sudah mulai berkumpul gitu, ada yang nyumbang ini juga peci dan lain sebagainya kan, seperti itu. Memang sangat memprihatinkan pakai celana pendek, tapi sholat. Jadi setelah saya melihat bahwa generasi dakwah ke depan itu adalah anak-anak. Nah, di sana saya berpikir bahwa ini memang harus kita selamatkan ya karena saya waktu itu masih punya rezeki ya waktu itu. Saya beli pondok, saya beli rumah juga. Saya beli di Mentawai itu? Di Mentawai itu juga rumah masyarakat yang dia udah meninggal. Ya, jadi udah meninggal rumah kosong. Jadi saya beli gitu, terus saya renovasi, saya jadikan tempat pembelajaran anak-anak. Pembelajaran anak TK ataupun PAUD. Dan alhamdulillah anak-anak walaupun apa adanya, kadang di lantai, cuman tukar toh aja. Tikar toh nggak ada ayunan, nggak ada bola, sama sekali nggak ada guru TK, artinya tidak ada pembimbing. Terus Pak Mizan di Mentawai itu bikin yayasan nggak? Sama sekali nggak punya yayasan. Belum? Nggak punya yayasan. Jadi saya justru malah berharap saya sembuh, saya mau cetak buku kok. Cetak buku untuk supaya sejarah itu tidak hilang dari keturunan kami di Kepulauan Mentawai. Mungkin jadi, berbeda dengan Pak Mantan. Jadi dari kapan Pak Mizan berangkat ke Jawa untuk berobat? Pokoknya dari Sragen kami 11 bulan. Ya berarti terhitung sekarang sudah kurang lebih hampir setahun. Oh, berarti dari tahun 2023. Iya, Pak Mizan ke Jawa untuk berobat. Ya, dalam rangka berobat. Ya, tapi terapi. Ya. Terus teman-teman Muslim yang di Mentawai itu sekarang? Alhamdulillah. Siapa yang ngurusin? Saya punya adik kan. Saya saudara 10. Adik saya 6 laki-laki, yang perempuan 4. Jadi yang adik laki-laki ini udah 2 orang, kami udah 3 kakak yang dapat hidayah. Masuk Islam. Jadi adik yang nomor 9 ya. Adik yang nomor 9 ini itu Pak Mizan hafal semua tuh nama itu? Hafal semua. Hafal semua. Adik kakak adik hafal semua. Iya. Kirain ada lupa gitu. Ingat semua. Jadi adik nomor 9 ini sebelum mungkin ini sesuatu yang benar-benar luar biasa ya. Sebelum saya sakit, saya sudah minta dari DDI, dari Dewan Dakwah Indonesia, dari Islamic Center di Kepulauan Mentawai juga, tapi jauh dari kami, untuk
mengirim gitu adik saya ini sebagai generasi untuk dakwah, untuk di kader, di planning. Selama 3 tahun di mana nih? Gunung Kidul. Gunung Kidul 3 tahun. Anak 2, istri 1. Jadi beda saya. Istri 1, istri 4. Istri 1, 4 anak. 4 anaknya maksudnya. Istri 1, 4 anaknya. Iya benar. Jadi alhamdulillah ada itulah yang mengisi ngisi dakwah kekosongan saya dalam keadaan seperti ini. Dan semua yang sudah habis, yang sudah hilang, ya termasuk maaf kata bukan saya ria, ya punya usaha dulu, punya toko dulu ya. Ya jadi itu semuanya kami tidak pernah sesali dan itu semuanya dititip. Ketika penitipnya ngambil, menggober lapang dada, masih gitu titipannya. Ya, Pak Mantan nitip motor ke saya, kalau Pak Mantan ngambil, mungkin lah Pak Mantan tunggu saya dulu deh. Saya menyarankan Pak Mizan, saya menyarankan buat yang di Mentawai untuk pembinaan para mualaf-mualaf di sana, sebaiknya dibuatkan yayasan. Ya sesungguhnya memang kok. Sebaiknya dibuatkan yayasan, paling tidak yayasan ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi penampung kalau ada umat muslim lain yang ingin membantu. Gitu. Jangan membantu tapi lewat perorangan. Gitu. Baiknya lewat yayasan. Yayasan ini yang membantu para mualaf di sana. Itu insya Allah kok ya, bisa dipikirkan. Ya, insya Allah gitu ya. Untuk kedepannya. Ya, nanti kalau perlu misalnya ada koordinasi lagi dengan Dewan Dakwah, bisa saya hubungkan nanti dengan Dewan Dakwah di Jakarta. Amin. Makasih banyak. Ya kita berharap besar sekali untuk ya karena kondisi di sana. Sekarang ini kan Pak Misa sedang berobat di sini kan, kita juga belum tahu sampai kapan, ya kan bisa kembali ke sana. Nah, maksud saya saudara-saudara Pak Mizan yang ada di sana bisa tetap berjalan, beribadah dengan baik. Nah, itu sebisa mungkin ada yayasan yang bisa menampung apa ya namanya ya? Bantuan atau kondisi ya. Kondisi gitu ya. Itu ya, Pak Mizan ya. Insya Allah kok. Terima kasih banyak Pak Mizan atas ceritanya yang heboh nih, luar biasa ya, dan sangat-sangat menginspirasi kita semua bahwa perjuangan seorang Pak Mizan yang akhirnya diikuti oleh sebanyak 47 kakak atau 146 orang di sana ya. Mengikuti perjuangan Pak Mizan untuk menjadi muslim, cuma jadi muslim doang gitu, sampai diancam-ancam gitu ya, Masya Allah, itu adalah sesuatu yang tidak ringan gitu ya. Tapi mungkin minta tolong ya kok, saya ada permohonan ya untuk karena keberadaan kami sebagai mualaf sekarang ini, Islam sekarang itu lewat Dr. Muhammad Yahya Waloni. Harapan besar saya bisa bersilaturahmi dengan beliau. Mungkin lewat beliau saya mungkin lebih banyak memetik ilmu Islam itu sendiri. Nanti gini aja, nanti di judul saya tag Ustadz Yahya Waloni, biar nonton video ini gitu. Iya. Ini korban Ustadz Yahya Waloni ini. Korban ya kok ya. Korban tanda kutip ya. Korban Ustadz Yahya Waloni jadi muslim. Alhamdulillah. Kita tidak pernah tahu kita dakwah di mana, kita bikin video di mana, kita bikin podcast di mana. Kita tidak pernah tahu orang yang menonton video kita, mendengar ceramah kita di belahan bumi yang lain masuk Islam, kita nggak pernah tahu. Itu semuanya milik Allah. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Mizan. Sami-sami. Ya, nanti kalau misalnya para pemirsa ya mau membantu misalnya, nanti boleh hubungin kami, nanti kami bisa salurkan ke Pak Mizan dan teman-teman yang di sana. Ya, buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 11188899888 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 081398837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri, udah kebelet nih dari tadi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Mizan, Pak Mantan, Masya Allah. Pak Mantan. Ini gue dari tadi udah kebelet ini gue.